Ketika saya masih di sekolah menengah, saya sangat menyukai internet. Saya terutama menikmati menjelajahi situs web baru dan menarik. Dan kami semua berkumpul lagi hari itu. Temukan sesuatu yang baru dan menyenangkan secara online. Saat menonton dengan penuh perhatian, teman saya Xiaona tiba-tiba mengingatkan saya bahwa ada pendaftaran untuk aplikasi Kencan di pojok kanan bawah. Mengundang tauta. Kami penasaran. Jadi saya masuk, membuka antarmuka pendaftaran aku. Saya tidak benar-benar ingin mendaftar, hanya untuk bersenang-senang. Jadi saya mengisi informasi Xiaona. Setelah pendaftaran aku, jendela pemilihan untuk tanda parsial Kencan muncul di halaman. Apanya yang jujur dan tertutup, cerdas dan jenaka, humor dan pilihan lainnya. Dan saya memilih humor. Dan kemudian satu muncul, daftar akun yang memenuhi kriteria filter. Ada banyak pria dan wanita. Saya secara acak mengklik satu bernomor 5. Saya melihat beranda pribadinya. Ternyata dia tidak terlihat seperti tipe yang lucu. Sebuah pesan muncul di layar. Itu dari akun nomor 5. Tanyakan, apakah saya sedang mencari teman baru? Saya melihat Xiaona. Aku ingin meminta pendapatnya. Bagaimanapun, informasi akun diisi dengan informasinya. Xiaona tersenyum lucu. Ketika saya membalas, itu saja. Saya berbicara dengan pria itu bolak-balik, seperti setengah jam. Xiaona akan pulang. Jadi saya memberitahu pria itu bahwa saya telah memesan sebelumnya. Mari kita bicara besok. Selama minggu depan, saya berbicara dengan orang itu setiap malam. Dia tampak seperti pria yang baik. Kami bahkan bertukar panggilan telepeo. Itu membuatnya lebih mudah untuk mengobrol. Semuanya tampak baik-baik saja. Saya benar-benar berpikir, saya mendapat teman baru yang bisa saya ajak bicara. Kemudian, saya menemukan situs web itu lagi. Jelajahi profil orang lain. Dia juga mengirimi saya undangan tema. Kami juga mulai berbicara siang dan malam. Tapi yang sebelumnya diberi nomormu, orang-orang terus mengirimi saya pesan. Nama aslinya adalah Xiaowei. Orang di keluarga kedua di belakang disebut Xiaoyong. Saya mengobrol dengan Xiaoyong di keluarga baru selama sehari. Saya pikir dia lebih keren. Tapi pesan teks dari Xiaowei membuatku sangat takut. Dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu hanya berbicara dengan Xiaoyong? Abaikan aku, karena aku terkejut. Bagaimana dia tahu aku punya teman baru? Dan saya juga tahu namanya Xiaoyong. Saya tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya tidak membalas pesan itu. Tapi sekarang Xiaowei bahkan lebih gila. Terus SMS saya. Pidato yang buruk, saya hanya bisa memblokir nomornya. Tapi dia mengirimi saya pesan di situs web lagi. Dikatakan rusak. Saya bingung. Suatu hari sepulang sekolah, teman saya Xiaona datang ke rumah saya untuk bermalam. Kami online dan bergosip seperti biasa. Sangat menyenangkan. Tentu saja, saya juga menyebut Xiaowei kepada Xiaona. Saat ini, saya mendapat pesan teks dari nomor asing di ponsel saya. Mengapa Anda memblokir nomor saya? Aku tak menyadarinya awalnya. Bingung kembali tanda tanya. Pesan itu segera kembali, saya Xiaowei. Karena marah, saya memblokir nomor ini juga. Tapi dia terus mengganti nomornya dan mengirimkannya padaku. Saya dengan marah mengeluh kepada Xiaona bahwa orang ini sakit. Tapi Xiaona tiba-tiba menutup mulutku. Dia tampak bingung dan berkata, dia mendengar suara-suara aneh. Setelah saat yang tenang secara pribadi. Dan aku melakukannya. Aku mendengar suara rendah dan dingin berkata, ada apa denganku? Kami berteriak. Melihat sekeliling dengan gugup, pada saat ini, seseorang benar-benar keluar dari bawah tempat tidurku. Kami bergegas keluar dari kamar. Ibuku mendengar sesuatu dan menelepon polisi. Tetapi pada saat polisi tiba, pria itu sudah melarikan diri melalui jendela. Tidak ada seorang pun di situs. Petunjuk apa yang bisa digunakan untuk melacaknya? Saya semakin merasa bahwa orang itu pasti Xiaowei. Dan itu juga mengejutkan saya. Kenali lokasi tersebut di internet. Bahaya. Saya tidak berani mengklik tautan itu dengan santai lagi.